coba lihat dia ngapain. Coba. Yuk kita mulai yuk. Gimana Om Ian? Coba diceritakan Om. Programnya seperti apa dari awal sampai akhir tentang konservasi penyunya. Jadi dari awal dong Om, cerita sejarah Om. Jadi kalau cerita awalnya kita CCI ini ikut penyu memang udah berapa kali. Jadi tahun 2011 kita juga juara penyu. Kemudian itu juara, kalau nggak salah juara 2, kita dapat 3 orang berangkat ke Bali untuk liburan sama kunjungan ke penangkaran penyu. Kemudian 2012 kita juga sama, itu kita ikut lomba di SD. Oh, SD. Ini ya apa? Penyuluhan penyu. Penyuluhan penyu. Terus kemudian event gambar penyu juga. Nah, itu kalau nggak salah kayaknya kita nggak juara deh untuk yang tahun 2012. Kemudian selanjutan dari itu sekarang ini 2013 yang kemarin kita lomba implementasi desain inovatif untuk penyu, untuk penangkaran penyu. Kebetulan kita mendesain rumah penetasan penyu, akhirnya menang juara 3 ya. Hadiahnya dapat sekitar 2,5 juta. Lalu penghargaan dari Daihatsu karena kita juara, maka dari proposal kita tersebut dijadikanlah bentuk wujud nyata program implementasi pekerjaan dan dibangun. Adapun total program ini keseluruhannya sekitar 130 juta, tapi kita bagi dua tahap. Rencananya tahap pertama sekarang, kemudian tahap pertamanya dan tahap kedua. Tahap pertama ini kita membangun sarana prasarana dasar untuk perbaikan renovasi untuk penangkaran penyu di Pulau Pramuka. Seperti kita merenovasi kandang penyu, sistem instalasi, pemipaan dan lain-lain. Kemudian tahap kedua mungkin rencananya itu untuk kepada perlengkapan alat penetasan, perlengkapan sistem pemanas pasir segala macam ya. Nah, saat ini yang kita laksanakan baru tahap pertama. Tahap pertama itu kita membangun rumah penyu ukurannya 10x5, membuat konstruksi renovasi baru. Saat ini progresnya sudah sampai sekitar 60%. Mungkin nanti kita akan liput langsung di lapangan. Harapan kami mudah-mudahan teman-teman ceria dapat ke depan bisa lebih berpartisipasi lagi supaya kita komunitas yang diakui selain hanya sekedar touring, kegiatan amal, kegiatan sosial lainnya, kita juga pengen berpartisipasi sebagai kegiatan yang arahnya ke lingkungan hidup yang sekarang lagi tenar, mungkin ekosistem, ekologi, ekolingkungan, termasuk sampai eco drive ya. Nah, jadi mudah-mudahan sesuai dengan mobil kita sendiri, teman-teman sekalian sudah jelas mobil yang sangat-sangat ekonomis. Mudah-mudahan dari wujud itu kita bisa menyampaikan juga visi bahwa kedepannya masyarakat luas juga bisa lebih mengembangkan sistem ekonomisnya juga. Demikianlah mungkin dari saya. Om, kalau masalah tentang schedule sama timeline gimana Om? Kira-kira dari tahap awal sampai akhir kira-kira berapa lama nantinya Om targetnya? Jadi kalau kita punya target itu 2 bulan. 2 bulan untuk yang tahap pertama atau keseluruhannya? Tahap pertama Om. Jadi tahap pertama itu jadi tadi tahap pertama itu kita bagi pekerjaan hanya sampai infrastruktur dan bentuk gedung. Tahap kedua itu nanti perlengkapan dan finishing gedung. Nah, tahap pertama ini kita melaksanakannya 2 bulan. Tapi mudah-mudahan kemarin kita sudah start tanggal 16. Kami optimis dari nanti kita bisa lihat di lapangan. Mudah-mudahan sampai dengan akhir Mei ini kita bisa selesai. Jadi mungkin lebih kurang seperti itu.
Kalau dilihat dari stakeholder siapa aja Om yang aktif di kegiatan ini Om? Selain Daihatsu barangkali ada pihak lain? Jadi memang kalau kita bicara mengenai konservasi, terus wilayah pengelolaan lingkungan, memang saat ini Astra ya, terutama Astra itu ada Toyota, kemudian Daihatsu, Astra Group ya, Isuzu, pokoknya Astra Group itu memang rata-rata mereka aktif di kegiatan-kegiatan lingkungan CSR. Seperti Daihatsu, di sana penyu itu pasti Daihatsu. Se-Indonesia untuk penyu itu semua Daihatsu. Nah, untuk mangrove itu biasanya Toyota. Jadi Toyota. Kemudian ada juga dari Pertamina juga. Kemudian untuk area penangkaran abrasi dan yang lainnya untuk hewan-hewan biasanya dari Denso dan Isuzu. Jadi di sana memang sudah banyak beberapa, dan banyak juga dari CSR dari perusahaan-perusahaan lain ataupun dari dari sekolahan, dari berbagai lapisan masyarakat. Cuman memang saat ini yang implementasi yang nyata yang dari kelihatan baru dari grupnya Astra Motor, terutama Daihatsu. Kalau dari pihak Taman Nasional barangkali sejauh ini apa peranan mereka? Ada kontribusi mereka? Jadi kalau dari Taman Nasional memang mereka menaungi semua, artinya penangkaran penyu ini di Pulau Pramuka itu hanya ada 2. Yang kita kerjakan saat ini di section 2, di section 3. Section 3 itu Pulau Pramuka, section 2 itu Pulau Kelapa. Jadi penangkaran penyu di area Kepulauan Seribu itu cuma hanya ada dua. Nah, 2 tempat itu yang paling besar dan memang sudah sedikit modern dan sudah memiliki sistem penangkaran yang baik di Pulau Pramuka. Kalau dengan pulau yang lain dia masih sangat alami. Gitu. Sangat alami. Jadi memang kalau yang namanya sangat alami, kecenderungannya tingkat populasinya dan keberhasilan penangkarannya hanya di bawah 50%. Karena dia alami ya, banyak predatornya ya. Predator, banyak manusia, banyak segala macam. Jadi memang sekarang pusatnya penangkaran rata-rata di Pulau Pramuka. Jadi mereka dari Pulau Kelapa, dari Pulau Semak, penyu yang dari mana-mana itu telurnya diambil, dipindahkanlah ke Pulau Pramuka. Untuk ditetaskan. Setelah menetas, kemudian dia tetas sudah ditukik, dia dikembangkan menjadi penyu setengah dewasa, lalu dilepaskan ke habitat awalnya. Ya, mungkin lebih kurang seperti itu. Jadi harapan saya dan teman-teman yang hadir saat ini, ayo sama-sama kita lihat nanti perjalanan selanjutnya. Begitu kita nyampe di Pulau Pramuka, nanti kita akan coba liput lagi dengan bentuk-bentuk seperti apa sih kegiatannya, kapan jam makannya, kapan dia mesti dibersihkan, kapan dia mesti diangkat. Nah itu semua yang kita lakukan. Kapan telur mesti dipindahkan, itu juga kebetulan dari Ceria Group Indonesia boleh tuh untuk mendalami lagi seperti itu, karena memang salah satunya juga ini pengalaman baru. Seperti saya juga pribadi pengalaman baru. Jadi mudah-mudahan next ke depan kalau memang kita punya kita nggak tahu namanya, kita hari ini kita bisa bersama, besok mungkin kita bisa berpisah, siapa tahu menjadi kenang-kenangan. Kita pernah membuat penangkaran penyu di Pulau Pramuka atau di mana. Jadi kalau saya sih mungkin sisi positifnya itu sisi yang lainnya juga mudah-mudahan jadi manfaat bagi teman-teman, karena dengan kesempatan ini kita membuka sebesar-besarnya, dan kami mengharapkan event ini free akomodasi, free segala macam. Jadi silakan semuanya kita coba akumulasikan dalam biaya pembuanan di kegiatan pembangunan berupa penetasan penyu. Jadi terima kasih teman-teman. Silakan saksikan episode selanjutnya di Pulau Pramuka. Dadah. Kita sekarang pindah ke Om Arya.